Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Institut Kesehatan Payung Negeri yang ini sudah melakukan survei Bu untuk wawancara tentang mobilitas ini. Ini perkenalkan diri dulu ya Bu, boleh? Perkenalkan saya Ramadhania Fielda, teman saya ada Nurul Safitri Ramadhani, ada Nurul Komariah, Suci Rahmadini, Resi Sapitri, Dara Ayu Tianingsi, Suci Nurdila, dan terakhir Suci Ardila. Jadi ada yang ingin Ibu sampaikan dulu sebelumnya apa ini? Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti. Kalau di lab kita sih manggilnya biasanya sis dan bro. Jadi kalau yang lagi biasanya manggil bro dan brother kan. Sis itu sister, jadi manggilnya bro, sis. Bro Siti, saya program manager di Yayasan Sara Sehat. Boleh Bu pertanyaannya Bu? Karena kapan nih Bu didirikan pertama kali? Sara Sehat itu sendiri dari 2018. Cuman kita sendiri tuh bergerak udah dari 2009. Cuman dulu kan kerja di tempat yang lain nih, tempat yang lain akhirnya memutuskan untuk yayasan kita memutuskan untuk buat rekap Sara Sehat inilah dari 2018 Juli 9 Juli 2018 sampai saat ini. Nah, jadi siapa nih Bu kalau boleh tahu kita pendiri pertamanya gitu? Sara Sehat. Kalau pendirinya tuh Pak Bobi Erwin, ICAP 1 sama istrinya Ismi Afrianti, ICAP 1. Terus apakah tempat rehabilitasi ini milik yayasan pribadi atau pemerintah? Kita punya pribadi, cuman bergeraknya tuh yayasan, karena kan yayasan sama Sara Sehat. Cuman ini semacam unitnya rumah Sara Sehat gitu kan. Nah, tapi yayasannya itu yayasan Sara Sehat, cuman milik pribadi. Terus bagaimana prosedur bagi seorang penyandang di sini dan apa saja tahap rehabilitasi yang diperoleh oleh seorang penyandang? Kalau prosedurnya ya pastinya dia harus positif menggunakan narkoba atau zat psikotropika lainnya gitu kan. Nanti dia datang bisa sama keluarga, kita lakukan screening dan asesmen. Nah, jadi kalau misalkan hasil asesmennya kita hasil asesmen itu kan 2 nih, bisa rawat inap, bisa rawat jalan. Jadi kalau rasanya pemakaian dia belum terlalu intens dan belum terlalu banyak, misalnya kita baru-baru gitu, bisa di rawat jalan. Tapi kalau misalkan dia intensitasnya lama, pemakaiannya sudah banyak, hampir setiap hari misalnya gitu kan, itu biasanya rekomendasinya untuk rawat inap. Kira-kira berapa lama ya Bu seorang pengguna narkoba itu bisa dinyatakan sembuh setelah menjalani masa rehabilitasi itu? Kalau untuk sembuh sendiri itu kalau dia udah meninggal baru sembuh. Jadi karena kan kalau ini nih kan dia penyakit otak kronis nih ya. Singkatnya kalau orang kecanduan narkoba ini penyakit otak kronis. Kalau kronis itu kan bersifat kambuhan dan berlangsung lama, sama kayak diabetes, apalagi jantung, itu kan penyakit kronis tuh. Dan kalian dari kesehatan juga kan. Nah, jadi kan kalau kronis kan dia nggak bisa sembuh. Kita sebutnya tuh pulih. Gitu. Jadi mereka kalau sembuh ya tunggu meninggal dulu baru sembuh gitu. Cuman dia bisa pulih gitu. Karena kan dia kronis kan. Penyakit yang menyerang otak bersifat kronis. Kronis itu sendiri kan berlangsung lama dan kambuhan. Singkatnya seperti itu. Berarti besar ya Bu kemungkinan mereka dapat kembali ke sini lagi? Kemungkinan untuk kembali pasti ada. Kemungkinan untuk tidak pakai lagi ya pasti ada. Ya sama kayak misalkan kalau sakit diabetes misalnya, dia kan nggak bisa sembuh nih seumur hidup kan dia, tapi dia bisa pulih. Gimana cara dia bisa pulihnya?
bisa mengelola makannya, mengelola jam tidurnya, beristirahatnya, gitu kan. Nah, sama dengan orang narkoba ini. Nah, orang narkoba ini saat ini dia lagi tidak bisa mengendalikan keinginan untuk pakai narkobanya gitu. Jadi gimana cara mengelolanya? Kita ajarin mereka apa nih? Mereka tuh harus tahu faktor ada internal dari dalam dirinya mereka, internal untuk pakai itu apa, atau faktor eksternal biasanya dia pakai itu apa. Terus kalau misalkan ketemu sama PIC-nya, PIC itu teman makainya gitu. Itu apa yang harus dilakukan ketika keinginan muncul atau pikiran muncul itu untuk buat make itu datang, apa yang harus dilakukan. Nah, kita ngajarin mereka seperti itu. Tapi kalau buat yang setelah direhab dia make lagi ada, tapi setelah direhab dia nggak make lagi dan bertahan sampai sekarang banyak gitu. Ada juga. Nanti balik lagi kan dia kan kronis gitu. Jadi bisa kambuh kapan aja. Indikator apa saja yang menunjukkan pengguna narkoba itu dinyatakan pulih? Ya kalau pulih, kalau dia nggak pakai narkoba lagi lah, kayak dia pulih. Kalau dia pakai lagi, berarti dia jatuh lagi. Kalau program yang dilaksanakan selama di rehab di sini apa saja? Kalau program di sini kita ada konseling individu, konseling kelompok. Kalau konseling individu itu kita pakai teknik, ada beberapa teknik konseling. Terus kalau ada konseling ada di atas kita pakai 2 terapi. Di atas itu kita pakai TC, terapi community, sama konseling individu. Konseling individu kita pakai MICBC. Nah, terus di samping itu juga ada family dialog, family support group, kegiatan kayak dynamic group. Terus juga ada seminar-seminar seperti itu. Mereka ini dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi itu udah ada jadwalnya. Saja teknologi yang ada di tempat ini. Ya, kalau kita kerja sama klinik sebelah, jadi mereka itu kalau mereka kan di sini programnya 4 bulan. Jadi begitu masuk itu ada pemeriksaan kesehatan dasar. Jadi semua pemeriksaan semua diperiksa. Terus nanti setiap bulannya juga akan ada pemeriksaan kesehatan bulanan gitu. Tapi di luar itu ya kalau misalkan mereka sakit ya kita bawa ke sebelah. Kalau misalkan klinik rasanya tidak bisa, misalnya bukan lagi di bagian mereka nih, mereka akan rujuk. Biasanya kita rujuknya ke rumah sakit awal bro. Karena Di sini tuh kendala-kendala yang dialami petugas dalam menjalankan tugasnya biasanya apa ya? setiap pekerjaan pasti ada kendala gitu kan, cuman ya paling kalau misalkan kelahi, tapi kan sebenarnya kelahi itu sendiri kan hal yang wajar. Ketika di luar mereka kelahi sama keluarganya, mereka sering mengontrol emosinya misalnya gitu kan. Dari sini kita ngajarin mereka, kita mengelola mereka gitu. Cuman mungkin ya kendalanya itu aja, kalau misalkan kita ngerasa udah di luar batasan kita nih, udah kita mundur dulu, kita tenangin diri, kan bisa di-cover sama yang lain. Kalau dalam di sini Bu, tingkatan untuk para pengguna itu ada tingkatannya tidak Bu? Ya itu tadi, kalau kita screening nih, kalau screening itu kan kita wawancara singkat terkait penggunaannya 3 bulan terakhir. Nah dari hasil screening itu kan nanti bisa tuh kita lihat intensitas penggunaannya itu sedang, rendah, apa tinggi. Kalau rendah itu biasanya kita kayak kasih seminar misalnya gitu, atau kalau sedang juga bisa tuh kita kasih beberapa kali pertemuan. Kalau tinggi itu ya biasanya di rehab gitu, tergantung penggunaannya. Kan ada tuh orang rehab, orang make itu kan tergantung, ada yang makainya cuman coba-coba itu mungkin sebulan bisa sekali atau beberapa bulan sekali gitu. Terus kalau udah jadi, dia ada tingkatannya coba-coba, penyalahguna sama kecanduan. Penyalahguna nih, kalau coba-coba ini dia mungkin baru ikut teman, terus dibelikan sama teman, diajak teman misalnya kayak gitu kan. Nah jadi kalau kita pakai narkoba ini akan menyempitkan obsesi dan minat. Jadi yang biasanya kita sekolah, kuliah, kerja misalnya, atau ngumpul pergi jalan sama pacar misalnya, itu masih dilakukan nih. Nah kalau misalkan udah ke tahap penyalahguna, yang berarti kan intensitasnya naik, sebulan bisa jadi 2 kali atau sebulan 4 kali, sekali seminggu misalnya kayak gitu. Nah itu udah obsesi dan minatnya itu udah mulai ke sekolah, mulai cabut misalnya kayak gitu. Nah kalau udah tahap yang selanjutnya itu ya udah kecanduan. Kalau kecanduan itu
Tuhannya narkoba, rajanya uang. Jadi akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan narkoba. Nggak akan ada lagi itu sekolah, ngumpul sama keluarga. Nggak ada. Yang dicari itu hanya narkoba. Balik lagi ke pembahasan tadi, Bu. Berarti di sini ada petugas medisnya ya, Bu ya? Kalau petugas medis, kalau di sini kan kita ada staff itu kan ada konselor, ada program technician, supervisor, program manager, sama direktur program. Salah satu program technician kita itu ada yang perawat, tapi mereka tidak kita bukan sebagai perawat gitu loh. Jadi kalau misalkan ada yang sakit, ya kita refer ke klinik sebelah. Bisa dijelaskan ulang, Bu, rutinitas atau jadwal pemeriksaan rutin di sini? Jadwal pemeriksaan ya waktu dari pertama itu datang kan kita pemeriksaan kesehatan nih semua. Sebulan kemudian kan sebulan kedua tuh pemeriksaan lagi. Kalau misalkan dia tidak ada gangguan, tidak ada rasa sakit misalnya gitu kan, ya udah kita minta resepkan vitamin atau multivitamin misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia sakit ya dikasih obat sesuai dengan sesuai dengan sakitnya. Tapi kalau misalkan dia sakit sebelum dari jadwal yang ditentukan misalnya kayak gitu kan, ya udah jadwalnya itu hitungannya kan bisa dimajukan, atau walaupun tidak kan kita meminta klien yang punya BPJS-nya dipindah, selama di sini BPJS-nya dipindahkan ke klinik sebelah. Jadi kan bisa berobat pakai BPJS. Berarti salah satu syarat di sini harus miliki BPJS gitu. Kalau enggak juga sih. Kalau punya BPJS kita sangat menyarankan untuk dipindah ke sebelah. Tapi kalau enggak, ada juga yang bayar umum orang tuanya. Jadi misalkan di luar dari tanggungan biaya kalau yang 4 bulan itu kan udah masuk tanggungan biaya rehab nih. Nah kalau di luar itu dia ada sakit ya kita klaim sama keluarganya gitu. Kita klaim sama keluarganya, nanti biasanya keluarga bayar pribadi. Biasanya pasien-pasien yang di sini itu mencakup Riau aja atau bisa dari luar juga? Dari paling jauh perbatasan Medan sih. Nah, Kandis, Perawang, Pekanbaru, Tinuru, Bagan Siapi-api. Jadi tidak mengkhususkan harus warga Pekanbaru, tidak warga Riau gitu tidak ya, Bu? Tidak, cuman kan kalau terapi kita tuh sangat melibatkan keluarga. Nah, jadi nggak bisa. Jadi bukan hanya klien aja yang kita terapi, tapi keluarga juga perlu kita terapi gitu. Ya, jadi keluarga itu minimal kan kita ada keluarga itu 2 kali sebulan. Jadi keluarga minimal datang itu sekali sebulan gitu. Di luar dari sesi family dialog keluarga. Family dialog keluarga itu nanti dijadwalkan bersama konselornya masing-masing. Ini memang kerjasama dengan klinik Al-Huda ini ya, Bu? Iya, kita kerjasama sama klinik Al-Huda, kita kerjasama sama UIR juga, kita kerjasama sama ini lagi bikin MOU sama Walbros, cuman kayaknya masih peninjauan apa gimana ya, nggak ngerti juga. Sama UIR kita pemeriksaan psikologis sama LPDI. Itu kalau untuk kesehatan kita kerjasama sama klinik sebelah. Sama ini lagi MOU sama Walbros. Kesan-kesan Selama bertugas di lembaga rehabilitasi ini. Saran saya gini, mungkin terkait value mungkin ya, passion bukan value. Passion tuh, saya basic saya psikologi. Jadi kalau melihat klien ada perkembangan nih, dia kan 4 bulan, lihat klien perkembangannya ada, itu tuh kita jadi ngerasa kayak habis konseling itu kayak bahagia aja gitu. Jadi ngerasain passion saya di sini nih kerjanya gitu, kita ngebantu orang gitu, kita ngurusin orang meskipun ya kadang kan ada aja tingkahnya gitu, tapi ketika kita lihat mereka bisa kembali layaknya orang normal gitu, bisa sama keluarganya bisa kembali, ini tuh rasanya kebahagiaan tersendiri aja. Terima kasih Bu dan menerima kami berkunjung ke tempat rehabilitasi ini dan mengganggu waktunya mungkin Bu. Dan makasih atas jawaban yang udah Ibu jawab dari pertanyaan-pertanyaan kami dan teman-teman yang lain. Ya, kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berbicara atau dalam perilaku yang nggak berkenan di hati, maaf ya Bu. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.